Halo badminton lover, selamat datang kembali di channel hobi kita. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai tugas cewek di mixed double. Disclaimer dulu, ini yang aku ngomongin bukan yang profesional punya ya, tapi lebih ke anak-anak yang hobiis. Jadi kalau kita mau belajar mengenai hal ini ya, tugasnya cewek apa kalau main mixed double, itu lihat-lihat dulu ceweknya itu jago main nggak. Eh, Apakah ini kayak kita main gendongan, jadi gendongan itu ada yang lebih bagus mainnya, terus partneran sama yang pemula, apakah seperti itu terus, atau memang di ini ya, jadi difungsikan sebagai partner yang sebenarnya yang biasa gitu. Jadi ada pendapat kalau misalkan main mix double yang cewek itu boleh ambil bola-bola belakang. Itu artinya yang cowok menganggap level mainnya yang cewek itu udah bisa dipercaya. Jadi trusted trusted seller bintang 5. Karena videonya singkat jadi aku langsung aja to the point ya. Jadi kalau kita ngelihat ke Stephanie yang baju biru itu main kan, harusnya kalau cewek itu jaganya di depan. Jadi yang harus dilakukan apa ya? Kalau di depan harus siap sih. Jadi kalau ada bola-bola yang dekat sama dia, kalau nggak deket pun juga harus yang kejar. Soalnya dia itu yang jaga di depan. Nah tugasnya yang cowok ya harusnya nurunin bola kalau lihat ceweknya di depan. Tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa prediksi ya. Waktu bola itu diangkat harus posisinya kiri kanan. Walaupun itu gendong ya. Walaupun yang cewek harusnya selalu di depan. Terus kapan dia kembali ke depan ya segera mungkin bisa kembali depan. Misalkan sama teman-teman tuh biasanya curang ya, bukan curang sih memang kayak ngincer yang cewek terus dikasih bola. Terus harus bisa mikir gimana caranya supaya bola itu nanti jatuhnya turun terus biar yang cewek bisa jaga di depan lagi itu gimana. Kadang-kadang ada bola-bola yang ini ya susah untuk diturunin, jadi kita memang harus ngelap lagi ya. Otomatis kalau ngelap lawannya ngelap lagi ke arahmu ya kamu harus ambil lagi itu ngelap, apa ambil di belakang, kamu yang ambil di belakang, bukan kayak aku ngelap terus lawannya ngelap lagi terus di otak kita mikir yang cewek ya mikirnya oh cewek harus di depan jadi habis ngelap dia maju. Nah, ini nggak anu ya nggak bener kayak mikirnya kayak gitu karena kalau lawannya ngincer itu pasti baliknya ke kamu lagi. Jadi dikasih bola belakang ya kamu yang kejar lagi. Lalu carilah ruang yang kosong, kamu taruh di situ baru langsung buruan maju. Kalau kamu maju itu langsung ya, nggak ragu-ragu. Pokoknya kayak ada susulan gitu. Kamu habis mukul apa, langsung ada gerakan susulan pergi ke daerah mana. Nanti partnermu tuh ngerti-ngerti sendiri. Oh, aku harus ngisi ruang yang kosong karena partnerku maju. Nah, sesegera mungkin ya habis mukul tuh sebelum bolanya itu nyampe ke lapangannya lawan tuh kalian harus sudah gerak gitu. Jangan nunggu kayak kayak angel lagi. Bola di lob sebenarnya aku yang ngambil ya. Udah tahu kalau aku sebenarnya ngambil, tapi kok susah ya ngambilnya. Nanti aku ngeblak ya. Wes tak ini biarin partner aja, terus disalahin partnernya. Oh kan yang cowok jaga di belakang. Nah itu susah ya. Walaupun cowoknya pinter jago banget, tapi kalau disuruh dadaan kayak gitu itu bakal susah sih untuk mengembalikan karena kan memang untuk mukul-mukulan yang apalagi buang bola, lob keras, backhand lagi itu harus ancang-ancang ya kakinya. Kalau enggak, misalkan ke ancang-ancang juga harus ini sliding, lompat gitu, terus mukul. Nah, habis lompat kan harus struggling untuk berdiri lagi, get up. Nah, itu bikin tambah susah sih. Terus kalau jaga di depan kalian tuh wajib
yang cewek ya wajib untuk bisa nyemes atau net kill. Jangan suka nyangkut, jangan suka bolanya itu ke belakang out. Jangan seperti itu. Gimana caranya supaya bolanya itu bisa kita net kill dengan baik? Yang pertama ya memang harus latihan multi shuttle ya. Jadi langsung sama coachnya itu harus dikasih bertubi-tubi kok gitu kayak flowing gitu. Dilemparin terus, kamu harus nyemes terus, nggak peduli itu nyangkut atau out, pokoknya nyemes terus. Nanti kan kamu belajar yang mana kira-kira power yang harus dipakai supaya bolanya tetap nggak out, atau sudutnya raket dan volleysnya itu dipakai seberapa supaya nggak nyangkut di net. Itu bisa jadi karena teknik juga. Kalau kita kurang cepat itu biasanya megang grip raketnya itu kurang depan. Nah, biasanya aku pakai forehand, megangnya di sekitar daerah cone, tergantung raket ya. Kalau raketnya berat banget ya di cone-nya, tapi kalau sekitar balance point-nya 300-305 itu nggak perlu megang cone, nggak apa, tapi dekat sama cone di belakangnya cone persis itu masih bisa kalau buat aku. Itu pegang di situ, raketmu nanti bisa tajam, lebih tajam, untuk nyemesnya lebih tajam, jadi nggak out. Kalau kamu masih belum latihan itu, solusinya seperti tadi yang di awal video aku kasih cuplikan ya. Itu arahin ke badannya lawan. Jadi kan harusnya bolanya itu out. Tapi kalau ke badan, apalagi ke daerah ini leher ya, daerah lehernya lawan itu susah untuk melawannya menghindari bola walaupun tahu kalau bolanya out. Tapi kalau disemes ke arah badannya lawan itu kan fault. Nah itu kita manfaatin. Keras tapi out nggak apa-apa asal kena badannya lawan. Berarti kita poin. Lalu berikutnya selain kita belajar net kill, juga habis nge-net misalkan kita ngeblok net silang gitu ya, itu yang cewek harus kejar biar dapat di depan lagi gitu. Habis nge-lob atau dikasih lob terus kalian ngedrive, langsung larilah ke depan biar cowoknya jadi posisi di belakang. Pokoknya seberapa bisa si cewek ini ngasih bola-bola pancingan supaya bolanya itu diangkat sama lawan biar yang cowok nyemes-nyemes. Ya kira-kira gitu ya caranya main mix double untuk pemain yang hobis, bukan yang levelnya atlet ya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyain di kolom komentar. Untuk sementara begitu aja dari aku, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.
Bener lah. Tolong. Oke. Ayo. Geceng. Pagaman.
Sarap.